Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan Blessing Morning pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Di hari yang berbahagia ini kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku berdiri di rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepadamu, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku." Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca pada pagi hari ini. Kami akan merenungkannya. Kami berdoa Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tua menginginkan hal-hal yang terbaik bagi anaknya. Dan hal-hal yang terbaik itu adalah hal-hal yang sangat diharapkan bagi mereka. Salah satunya itu adalah anaknya mendapatkan pasangan hidup yang seiman, yang takut akan Tuhan. Apa yang ada di hati orang-orang tua pada zaman sekarang, itu juga ada di dalam hati Abraham. Ketika ia telah sangat tua sekali, kira-kira ia berusia 137 tahun. Dan pada waktu itu, istrinya Sarah telah meninggal. Ia tahu bahwa anaknya Ishak yang berusia 37 tahun belum menikah. Melihat anaknya belum menikah, Abraham berusaha untuk mencarikan pasangan hidup bagi Ishak anaknya. Karena ia telah lanjut umurnya, dan karena itu dengan mendapatkan pasangan hidup bagi anaknya, itu akan membuatnya menjadi seorang ayah yang berbahagia sebelum ia meninggal. Namun siapakah yang akan menjadi jodoh bagi anaknya? Abraham tidak mau agar Ishak anaknya menikah dengan perempuan Kanaan. Ia melihat bahwa orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang hidup dalam kemerosotan dan kefasikan dan hidup dalam dosa. Dan ia juga tahu bahwa mereka akan dihancurkan oleh Allah. Oleh sebab itu ia tidak ingin anaknya menikah dengan salah seorang anak perempuan orang Kanaan. Dan ia tidak mau supaya anaknya terjerat dalam dosa dan akhirnya ia merusak janji Allah baginya. Karena itu Abraham mengutus seorang hambanya untuk pergi ke Ur Kasdim agar mendapatkan pasangan hidup dari sanak keluarganya. Abraham mendapat kabar bahwa saudaranya Nahor dan istrinya Milka telah melahirkan 8 orang anak laki-laki, dan salah seorang anak Nahor yakni Betuel melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Ribka. Mereka ada dalam tempat yang sangat berjauhan. Abraham berdiam di tanah Kanaan atau Israel sekarang, sedangkan keluarganya tinggal di arah Mesopotamia, Irak modern, dan mereka terputus oleh jarak yang sangat jauh, sekitar 1120 km. Namun jarak yang sangat jauh ini tidak menyurutkan iman Abraham untuk memberikan pasangan hidup yang terbaik bagi anaknya. Secara fisik Abraham telah sangat lemah karena usia, namun imannya tidak lemah untuk menolong anak laki-lakinya. Abraham meminta kepada hambanya yang paling tua, seorang laki-laki yang menjadi pemimpin terpercaya di dalam rumahnya, pemimpin para hambanya. Ia yang diberi kuasa untuk mengatur segala harta benda milik Abraham. Ia diminta untuk pergi ke arah Mesopotamia. Untuk hal ini, supaya tujuannya berhasil, ia mengikat hambanya dengan sumpah.
Ia meminta hambanya meletakkan tangannya di pangkal pahanya. Lalu ia mengambil sumpah demi nama Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Sebuah sumpah yang mengikat, yang berarti bahwa hambanya harus taat pada perintah Abraham. Sumpah yang dibuat demi nama Tuhan pemilik langit dan bumi. Sumpah yang mengikat hambanya untuk tidak mengambil istri dari perempuan Kanaan, melainkan dari negerinya, dari anak kerabat saudaranya. Pada saat mengambil sumpah itu, hamba Abraham bertanya, apabila perempuan itu tidak mau mengikut ke Kanaan, apakah Ishak yang akan dibawa ke negerinya? Dengan tegas Abraham berkata, awas, jangan kau bawa Ishak kembali ke arah Mesopotamia. Abraham memberikan peringatan kepada hambanya bahwa Ishak harus menetap di Kanaan sesuai dengan janji Tuhan baginya. Abraham mengingatkan hambanya bahwa ia telah dipanggil oleh Tuhan yang mempunyai langit dan bumi untuk keluar dari rumah ayahnya, dari negeri saudaranya. Dan Tuhan telah berfirman serta bersumpah kepadanya bahwa kepada keturunannya lah Tuhan memberikan tanah Kanaan ini. Dengan demikian, maka Ishak harus menetap di Kanaan, di tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunannya. Lalu Abraham menguatkan hati hambanya dengan mengatakan bahwa Tuhan Allah akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sanak saudaraku. Dengan kata lain, Abraham hendak mengatakan kepada hambanya bahwa Tuhan menyertaimu dan akan membuatmu berhasil. Apabila kita merenungkan ini, maka kisah ini mengingatkan para orang tua dan kaum muda dalam menentukan pasangan hidup, bahwa setiap orang tua dan anaknya, laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Allah, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta yang telah dipimpin oleh Roh Kudus, kiranya hidup dengan sebuah standar pasangan hidup yang ditetapkan Allah, yakni hendaklah pasangan hidup itu adalah pasangan yang hidup yang seiman. Karena Tuhan tidak menghendaki pasangan yang tidak seiman sebagaimana firman-Nya dalam 1 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Untuk mendapatkan pasangan hidup yang seiman, diperlukan tindakan iman dari orang tua dan anak-anak muda yang bergumul untuk pasangan hidup, dan yakin bahwa Tuhan berjalan di depan, memimpin langkah-langkah iman umatnya sampai mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang seiman, pasangan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Abraham. Dan selanjutnya, Tuhan menyertai dan Dia yang akan membuat berhasil segala usaha dan doa. Di zaman modern ini, anak-anak muda kadang tidak senang dengan perjodohan. Namun siapa yang tahu kalau ada kelemahan-kelemahan tertentu dalam diri seorang laki-laki dan perempuan muda dalam membangun hubungan atau membangun komunikasi sehingga sulit mendapatkan pasangan. Karena itu anak-anak muda Kristen yang beriman kiranya bisa terbuka hatinya. Siapa tahu dapat diperkenalkan dengan anak muda, mudi Kristen lainnya, dan di situ timbul cinta kasih dan berlanjut dalam membangun hidup rumah tangga. Kiranya Tuhan membuka hati dan menumbuhkan cinta ilahi di hati anak-anak muda Kristen ketika mereka dipertemukan, sehingga mereka dapat membangun sebuah keluarga Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan memperhatikan dan mendengarkan doa setiap orang tua Kristen yang sedang berdoa pada hari ini, agar anak-anaknya laki-laki dan perempuan dipertemukan dengan pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa dan kami menyerahkan keluarga kami, orang-orang tua, anak-anak muda, mereka yang sedang bergumul dengan pasangan hidup. Kami berdoa Tuhan tahu yang terbaik bagi mereka. Dan mereka juga tidak mau mengecewakan Tuhan. Karena itu pertemukanlah mereka dengan pemuda-pemudi Kristen yang takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka berkomitmen untuk membangun hubungan
dan mereka membangun kehidupan rumah tangga dalam pimpinan Tuhan. Biarlah semua tindakan iman itu boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dan kami tahu bahwa setiap pribadi adalah pribadi yang unik dan Tuhan memperhatikan dan Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan dalam semua kegiatan pada hari ini. Pimpin mereka dan buat mereka berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam segala hal hidupmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.